dikasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga dengan Ibu Pendeta Dr. Rahmiati Tanujaya. Dan mereka adalah dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang dan juga banyak melayani konseling, bimbingan kepada para remaja. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang perkembangan remaja, baik remaja putra maupun remaja putri. Dan kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami menyampaikan ucapan selamat mengikuti. Pak Paul, yang namanya remaja itu sebenarnya apa ciri-cirinya, Pak Paul? Yang pertama adalah bahwa remaja itu adalah anak-anak yang berusia sekitar 11 hingga 20 tahun. Memang ada yang membagi remaja mulai dari usia sekitar 13 atau 14, tapi sebetulnya sejak anak-anak memasuki usia 11 tahun, kita dapat katakan dia mulai meninggalkan masa kanak-kanak dan memasuki masa remaja. Dan itu berlangsung kira-kira sampai usia 20 tahun. Iya. Itu berlaku sama gitu ya, jadi baik putra maupun putri. Jadi itu usia remaja itu yang Pak Paul katakan tadi 11 sampai 20 tahun itu, Pak Paul. Kalau ciri-ciri fisiknya bagaimana? Pada dasarnya masa remaja adalah masa pertumbuhan. Jadi anak-anak remaja ini belum mencapai bentuk akhir dari tubuhnya. Misalkan ada kecenderungan pada masa-masa pertumbuhan ini bentuk tubuhnya itu tidak proporsional, di mana kadang-kadang kita lihat kok badannya sedikit lebih kurus dan kepalanya lebih besar, misalkan seperti itu. Karena dengan adanya latihan atau olahraga dan sebagainya, bentuk tubuh remaja itu akan lebih disempurnakan. Jadi kita mulai melihat produk akhir bentuk tubuh remaja itu kira-kira ya pada usia sekitar 20 tahun. Iya, tapi Ibu Rahmiati, kalau kami lihat akhir-akhir ini ada kecenderungan remaja putri kita khususnya itu senang dengan badan yang kecil-kecil gitu loh, Bu ya. Ya, saya pikir itu merupakan satu produk daripada budaya yang memang kalau dilihat kebanyakan budaya sekarang ini menghendaki seseorang itu bertubuh langsing, begitu ya. Saya pikir bukan hanya putri tapi putra juga ya. Saya ingat saya punya teman, anaknya yang tadinya tidak terlalu memperhatikan bentuk tubuh, tapi begitu mencapai remaja dia melihat teman-temannya dan apa yang didengarnya mengenai budaya langsing ini, dia langsung hati-hati sekali dengan apa yang dia makan. Tapi kalau yang pria, Pak Paul, saya jumpai dan dengan anak saya sendiri juga, dia jadi rajin itu berlatih di fitness center gitu. Supaya ya terbentuk tubuhnya. Nah sebenarnya apakah itu menjadi harapan juga dari seorang remaja pria? Iya, saya kira tadi yang dikatakan oleh Ibu Rahmiati betul, bahwa remaja itu adalah sasaran atau target dari produk-produk yang ditawarkan dalam tayangan-tayangan televisi misalkan ya. Kita akan melihat begitu banyaknya produk-produk yang sebetulnya disasarkan untuk para remaja. Dan kita melihat bahwa tipe-tipe orang atau remaja yang digunakan biasanya adalah yang bertubuh atletis, yang tidak gemuk, yang langsing. Misalkan sekarang juga banyak sekali sinetron. Nah, hampir tidak pernah kita melihat bintang sinetron yang agak gemuk. Gitu ya. Tidak pernah, apalagi yang masih muda-muda dan yang menjadi idola remaja. Umumnya yang pria bertubuh atletis, yang wanita bertubuh langsing. Iya. Nah, yang saya alami itu anak saya itu yang pria itu ada waktu-waktu tertentu suaranya berubah sebenarnya, Pak. Nah, itu apakah bagian dari perubahan fisik itu? Betul sekali. Ini adalah bagian yang khas pria. Saya kira wanita tidak terlalu mengalaminya. Wanita biasanya mempunyai suara yang memang khas wanita ya sejak masa kecil, dan akan terjadi perubahan dari suara kanak-kanak wanita menjadi suara remaja wanita dan akhirnya suara orang dewasa wanita. Kalau pria akan terjadi perubahan yang sangat drastis dari suara kanak-kanak yang ke wanita-wanitaan, akhirnya berubah menjadi lebih berat. Nah, pada masa peralihan itu yang terjadi adalah suatu bentuk transisi ya, dimana kadang-kadang waktu dia berbicara suaranya tinggi, tapi dalam waktu sekejap suaranya bisa turun menjadi lebih rendah. Jadi hal-hal seperti itu dialami biasanya pada remaja pria
usia sekitar 11 sampai 13 tahun. Iya, ini kita sama-sama pria ya Pak Paul ya. Betul. Perlu kita konfirmasikan ke Ibu Ade ini yang pernah mengalami. Bagaimana Bu? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Paul, karena saya lihat dari segi teori juga kalau berhubungan dengan suara biasanya laki-laki yang dibicarakan, dan dari prakteknya ternyata pengalaman dan juga melihat memang perempuan tidak mengalami perubahan seperti yang dialami oleh laki-laki. Iya. Apakah itu berarti memang pita suaranya tidak berubah itu untuk yang putri itu? Waduh, kalau itu saya tidak tahu itu. Bagaimana Pak Paul? Saya sendiri kurang tahu itu Pak Gunawan. Tapi memang yang berubah pada putri bukannya jenis suaranya, tapi hanya warna suaranya. Iya. Jadi Nah, dari yang suara pria itu kanak-kanak kadang-kadang itu. ditandai dengan keluarnya jakun itu Pak Paul, Betul. di lehernya. Betul. Sedang yang putri enggak ya? Apa karena pengaruh itu ya? Pengaruh buah yang dimakan oleh Adam itu. Ya. Nanti kapan-kapan kita mesti panggil dokter THT Betul. sebagai narasumber. Iya, saya rasa memang perlu diketahui oleh para orang tua supaya bukan menjadi suatu kejutan atau keheranan gitu Pak Paul ya. Dan yang penting adalah hal-hal ini dirayakan ya. Saya gunakan istilah dirayakan dalam pengertian dimengerti dan disambuti. Jangan sampai si anak pria ini menjadi malu ya, karena diolok-olok oleh orang tuanya. Wah, suaramu sekarang kok jadi begini, ntar kecil, ntar keras, ntar tinggi, ntar rendah, ntar kayak seperti perempuan, kok masih seperti perempuan, kok nggak pecah-pecah dan seperti orang-orang pria lainnya. Nah, saya kira lebih baik hal seperti ini tidak dipermasalahkan oleh orang tua atau oleh adik kakaknya. Jadi suatu orang tua melihat kakaknya atau adiknya menertawakan dia karena suaranya mulai turun naik atau mulai pecah-pecah, sebaiknya orang tua melarang. Dan orang tua mengatakan kepada mereka, justru kita harus syukuri Tuhan memimpin anak kita ini sehingga dia melewati masa atau mulai memasuki masa remajanya. Dan ini ditandai dengan perubahan suara. Jadi sebaiknya orang tua bersikap seperti itu, menyambuti. Dan kalau misalkan si anak tidak pecah-pecah suaranya, juga jangan dikritik. Jangan sampai orang tua terlalu khawatir. Kok anak saya suaranya masih seperti dulu, seperti kanak-kanak, sedangkan usianya sudah 13 tahun. Tidak apa-apa. Sebab kita tahu, tidak semua pria akan mengembangkan suara berat atau suara bass. Nah, ada pria yang tetap suaranya tenor dan sangat tinggi. Jadi ya, sambutlah suara anak kita apa adanya. Iya. Tetapi saya rasa juga ada suatu perubahan yang besar di dalam diri seorang remaja putri ketika dia mulai mengalami masa haidnya yang pertama. Apakah itu menjadi suatu pertanda Ibu Ati? Masa meninggalkan anak-anak dan ke remaja? Berhubung masa datangnya haid yang pertama ini beragam dari tidak pada Usianya, putri ya. tidak sama pada setiap putri. Jadi itu juga tidak bisa dipakai sebagai penentuan anak itu kadang masih kanak-kanak ya, terus tapi sudah mengalami haid. Gitu. Iya. Sedang kalau yang pria itu jelas Pak Paul ya, kalau pita suaranya berubah itu kita sudah memasuki usia remaja toh. Kan jarang sekali tuh anak-anak yang suaranya berubah, masa anak-anak. Betul. Biasanya ya suara itu dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur meskipun tidak senantiasa. Karena ada anak-anak yang sudah mencapai usia 11 tahun, 12 tahun, suaranya tetap masih kanak-kanak dan belum pecah. Iya. Tentang haid saya setuju dengan Ibu Ati bahwa sekarang ini susah sekali digunakan haid itu sebagai tolok ukur. Pada mungkin 20 tahun yang lalu, anak-anak remaja putri biasa mengalami haid pertamanya sekitar usia 11 hingga 12 tahun. Tapi sekarang biasanya anak-anak remaja putri mulai mengalami haid pertama pada usia bahkan sampai 9 tahun. Iya. Nah, itu kan pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya ya, Pak. Baik yang remaja putra ataupun yang putri. Nah, itu apa sebenarnya, Pak? Perubahan apa yang terjadi? Yang paling utama adalah terjadinya perubahan yang kita sebut hormonal. Jadi mulailah diproduksi hormon-hormon pria pada diri si anak atau si remaja pria ini. Misalkan yang kita tahu adalah hormon-hormon testosteron. Jadi akibatnya perubahan hormon ini lah yang membawa juga perubahan pada suaranya dan juga pada bentuk tubuhnya dan akan memunculkan bagian-bagian tubuh yang sebelumnya tidak ada pada si remaja putra ini. Dalam hal ini saya rasa sama Bu Ati ya dengan yang putri ya. Jadi ada perubahan hormon itu ya. Iya, iya. Nah, bagaimana akibat yang lain Pak Mar dari adanya perubahan hormon itu? Selain secara fisik memang kelihatan gitu ya. Yang jelas adalah
pada umumnya pada masa remaja ini karena adanya perubahan hormon tersebut, si remaja putra mulai mengembangkan rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya yaitu wanita dan rasa ingin dikagumi serta disukai oleh wanita. Nah, ini adalah salah satu ciri yang dominan dalam perkembangan remaja putra. Seolah-olah dulu wanita itu tidak begitu menjadi pusat perhatiannya. Namun tiba-tiba sekarang pada masa remaja, si anak wanita menjadi begitu penting bagi si pria dan mulai menjadi pusat perhatiannya. Dan si pria itu akan mulai berulah di hadapan si wanita untuk mendapatkan perhatian si wanita. Dan yang kita harus juga ketahui, kesukaan wanita atau ketertarikan wanita pada si remaja putra itu sebetulnya berperan besar dalam pengembangan jati diri si pria itu. Rasa kepercayaan dirinya bahwa dia adalah seorang pria yang oke, yang bisa menarik hati remaja putri. Sedangkan pria yang pada masa remajanya kok rasanya nggak pernah mengalami hal itu, kok rasanya putri kok nggak tertarik kepadanya, seringkali mengalami keraguan-raguan tentang dirinya. Jadi kalau sampai masa remaja itu dilewati tanpa ada ketertarikan dari putri terhadap dirinya, ada kecenderungan dia akan mempertanyakan akan keyakinan dirinya. Apakah saya seseorang yang oke apa tidak? Jadi dalam pergaulan dengan lawan jenis, kalau dia mendapatkan sinyal-sinyal bahwa si wanita tertarik kepadanya, itu biasanya berpengaruh positif terhadap pengembangan dirinya. Dan memang kalau menghadapi remaja pria seperti itu, Bu Adi, biasanya tanggapan remaja putri itu bagaimana? Ini sebenarnya sungguh ini merupakan satu masa yang unik ya bagi remaja putri atau bagi manusia yang mengincar remaja putri dan remaja putra. Karena begini, menurut teori dan memang kenyataannya kita lihat ya, secara fisik perempuan itu pada masa ini itu tingginya, ukuran badannya bisa jauh lebih tinggi duluan gitu dari laki-laki ya, dari remaja putra. Sehingga akhirnya mengakibatkan si remaja putri ini tentu akan mencari, kan idealnya kan yang lebih tinggi dari dia begitu ya. Jadi mau tidak mau dia akan mencari yang lebih tua. Karena kalau teman-teman sebayanya kelihatannya kok masih kecil-kecil. Jadi dia melihat ke atas. Akhirnya teman-temannya ini yang juga butuh perhatian dari teman-teman putrinya, jadi remaja putra ini yang butuh remaja putri. Jadi sepertinya betul-betul tersaingi oleh kakak-kakaknya yang jadi sana. Jadi mereka biasanya remaja-remaja putri ini kalau lihat bisa melihat yang sudah mahasiswa begitu ya, kelihatannya sudah lebih mapan gitu ya, dan kemudian lebih bisa jadi idola daripada kelihatan teman-temannya kok masih kecil-kecil gitu secara fisik. Iya. Tapi sebaliknya yang pria itu kurang suka Pak Pal ya dengan yang adik-adiknya yang lebih di bawah ya. Iya Pak Pal ya. Kan jarang kita dulu, saya tidak pernah tertarik waktu SMA gitu misalnya dengan adik-adik SD gitu atau bahkan SMP tidak tertarik Bapak. Ya karena biasanya pada masa-masa SMP itu kita nggak tertarik kepada yang SD, sebab yang SD itu, yang putri ini belum berkembang. Jadi benar-benar kita belum bisa tertarik kepada mereka karena mereka masih kanak-kanak. Tapi dugaan saya, waktu si remaja putra sudah menginjak usia 16-17 tahun, dia bisa tertarik kepada remaja putri yang berusia 14 atau 15 tahun. Karena pada saat itu si remaja putri sudah berkembang sebagai seorang wanita. Jadi sudah kelihatan bentuknya begitu. Nah kita harus sadari bahwa remaja putra atau putra pada umumnya mudah sekali tertarik pada yang nampak ya, yang bersifat fisik. Itulah sebabnya pada masa SMP dia susah untuk tertarik kepada yang masih SD. Karena yang SD itu memang masih kanak-kanak. Tentang yang tadi Pak Gunawan tanyakan, memang rupanya ada perbedaan Pak Gunawan antara remaja putra dan putri dalam hal siapa yang akan disukai. Yang tadi disinggung oleh Bu Ati memang betul, remaja putri cenderung menyukai remaja putra yang matang. Nih, matang dalam pengertian baik secara fisik maupun secara emosional. Jadi memang ada kecenderungan mereka tertarik kepada remaja-remaja putra yang lebih tua darinya. Oleh karena itulah, remaja putra yang matang lebih dini cenderung lebih mempunyai kepercayaan diri. Dia tidak usah lebih tua, tapi kalau badannya tampak lebih matang, lebih besar, dan suaranya lebih berat misalnya, serta pikirannya kok rasanya juga lebih matang, dia akan memiliki daya tarik yang kuat. Karena kebanyakan remaja putri menyenangi figur-figur pria yang seperti itu. Tapi kebalikannya, tidak sama Pak Gunawan. Ternyata
remaja putri yang matang lebih dulu lebih cenderung mendapatkan kesulitan dalam pergaulannya. Maksudnya, misalkan dia mulai mengembangkan bagian-bagian tubuh di atasnya, yaitu payudaranya dan sebagainya. Nah, pada saat misalnya dia baru berumur sekitar 10 tahun, tapi sudah mengembangkan bagian tubuh seperti itu, dan tampak sekali, dia itu seperti wanita, nah dia akan mengalami kesulitan. Karena di hadapan teman-teman sebayanya, dia cenderung menjadi objek ledekan, karena tubuhnya yang sudah matang itu. Dan untuk bermain dengan remaja putri seusianya, dia merasa agak canggung. Karena yang lain umur 9-10 tahun masih seperti kanak-kanak. Sedangkan dia kok nampaknya sudah seperti gadis. Jadi dia merasa canggung. Dia akhirnya cenderung mau bergaul dengan yang lebih tua darinya. Misalnya 3-4 tahun di atasnya. Nah kalau dia sendiri belum mantap, belum mempunyai kematangan, dan bergaul dengan yang lebih tua, bisa dipengaruhi secara negatif. Jadi memang tidak sama. Kebalikannya juga ini juga kita harus ketahui, kalau pria, misalkan matangnya lebih dini tadi kita katakan, dia mempunyai banyak keuntungan, menjadi daya tarik yang khusus bagi para wanita. Bagaimana kebalikannya kalau justru dia itu matangnya terlambat, jadi badannya kecil, suaranya seperti suara kanak-kanak, teman-teman pria sebayanya sudah berbentuk seperti pria. Nah, inilah masalah bagi si remaja putra. Karena justru dia akan menjadi ledekan teman-teman prianya atau bahkan teman-teman wanitanya yang akan meledek dia, kok tubuhnya kecil, kok suaranya seperti suara wanita. Jadi memang yang lebih dulu atau yang lebih belakang memang kita perlu perhatikan. Sebab kadang-kadang mempunyai dampak yang berbeda bagi perkembangan jiwanya. Ya. Untuk yang putri itu berarti apa enggak secara tidak disadari dia mencari yang lebih senior atau yang lebih mantap dalam rangka mencari perlindungan itu? Mungkin juga ya. Jadi jawabannya bisa ya dan tidak begitu ya, dalam arti kalau memang dia dari latar belakang kehidupan yang memang membutuhkan satu figur-figur yang seperti itu, bisa jadi oleh karena hal itu maka dia mencari. Tapi kalau secara umum dia sendiri sudah cukup mendapatkan figur-figur yang seperti itu, tapi secara normal ya seorang remaja putri saya pikir dia tentu saja ingin seperti tadi. Sekarang kalau satu produk yang ditawarkan dari budaya itu memberikan suatu idola atau satu panutan seorang laki-laki yang hebat. Ini kan remaja masih mencari satu yang ideal gitu, yang istilahnya bisa menjadi satu idola dia. Nah sekarang kalau laki-laki yang terus yang namanya idola adalah laki-laki yang kemudian tubuhnya atletis, tinggi, lalu kemudian tidak punya sifat kekanak-kanakan seperti remaja putra yang belum berkembang. Jadi akhirnya ya dia mengikuti istilahnya arus daripada tren ini. Tren yang apa? Yang ada di lingkungannya. Betul, ya? Betul. Karena dia ingin dianggap sama dan dia ingin mendapat pengakuan ya dari dan menganggap oh dia punya pacar yang keren gitu ya. Memang mungkin jadi masalah Bapak, tidak semua remaja pria itu bisa bertumbuh tinggi. Dan juga tidak semua remaja putri itu tubuhnya langsing-langsing gitu. Nah, di sana peran orang tua itu sebenarnya apa? Orang tua harus pertama-tama peka ya, bahwa hal-hal yang bersifat fisik itu sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa si remaja. Mungkin sekali si remaja tidak membicarakannya. Tapi kalau orang tua melihat bahwa anaknya tidak sama dengan anak-anak lain dalam hal perkembangan tubuhnya. Nah, hal ini perlu diperhatikan. Baik yang matang lebih pagi ataupun yang matang terlambat. Dua-duanya perlu mendapat perhatian orang tua. Nah, anak-anak jarang sekali mengambil inisiatif untuk berbicara kepada orang tuanya dan membeberkan keluh kesahnya tentang tubuh mereka ini. Nah, disinilah orang tua perlu peka dan mulai berbicara kepada si anak bahwa kami mengerti engkau mempunyai pergumulan seperti ini. Dan kami mau menekankan bahwa ini enggak apa-apa. Saya dulu pernah mengalami hal yang sama untuk hal yang mungkin berbeda. Tapi kebanyakan anak-anak remaja memiliki keraguan-raguan terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Itu hal yang sangat normal sekali. Dan yang kedua kita tekankan kepadanya adalah bahwa yang akhirnya menjadi kunci keberhasilan dia diterima bukanlah bentuk tubuhnya, tapi isi hatinya. Sebab kita bisa contohkan kepada dia, seindah-indahnya tubuh seseorang, kalau mempunyai hati yang sangat hitam, tidak diterima oleh lingkungannya, malah akan dijauhi.
Tapi seseorang yang berbentuk tubuh tidak terlalu menarik, tapi mempunyai hati yang sangat indah, akhirnya justru menjadi orang yang ingin didekati oleh teman-temannya. Nah, hal-hal seperti ini kita sering kali harus munculkan dalam percakapan dengan anak-anak remaja. Iya. Pengalaman Bu Ati kalau menghadapi anak remaja yang risau, remaja putri maksud saya, yang risau dengan tubuhnya gimana Bu Ati biasanya? Seperti tadi yang sudah diulas oleh Pak Paul, maka saya juga akan kemudian mengajak mereka untuk melihat pertama, pengakuan siapa yang jauh lebih penting di dalam kehidupan ini. Kita semua orang butuh pengakuan ya, tapi pengakuan siapa yang terpenting. Dan kemudian kita arahkan juga tentang perbedaan antara pengakuan yang didasarkan kepada satu dasar yang benar dengan pengakuan yang palsu, begitu ya. Jadi kalau dia katakan, ya tapi teman-teman juga ya itu penting. Nah sekarang kita jelaskan kepada dia perbedaan antara teman yang baik dan teman yang tidak baik gitu. Kalau teman yang baik tentu akan menghargai dia apa adanya, tapi kalau teman yang hanya menghargai dia secara fisik saja, berarti ya itu adalah teman semacam itu. Dari berdasarkan penilaian kita bisa tahu orang ini adalah orang yang seperti apa begitu. Jadi kita ajak dia bahwa di mata Tuhan dia dinilai karena dia adalah gambar Allah. Nah sebagai gambar Allah itu nilai itu ada pada citra Allah itu sendiri. Jadi bukan karena fisiknya begitu ya, karena apa yang dia pakai. Itu karena itu sangat pengaruh pada remaja ya mengenai pakaian dan sebagainya. Nah biasanya memang remaja putri itu ngomongnya ke ibunya atau ayahnya? Bergantung. Ada yang saya dengar secara umum itu kepada ayah ya. Perempuan senang bicara kepada ayahnya. Tapi saya lihat juga ada juga yang putri kepada. Jadi begini, kalau saya lihat ya pengalaman saya, ada yang dibicarakan dengan ayah, ada yang dibicarakan dengan ibu gitu. Tergantung materi pembicaraannya. Ya, tergantung topiknya. Apa tanggapan dari si ayah atau si ibu mungkin begitu ya Bapak ya? Betul sekali. Jadi ada anak-anak yang memang menyenangi membicarakan hal tertentu dengan ibunya dan hal-hal yang lain dengan ayahnya. Itu dengan catatan hubungan dia dengan ayah dan ibu relatif baik, begitu. Kalau misalkan tidak, ya bisa juga anak-anak wanita itu cenderung berbicara dengan ibunya karena faktor ayahnya ya lebih sering absen di rumah. Jadi yang tersedia yang ada di rumah adalah ibu, ya dengan sendirinya dia akan berbicara dengan ibunya, begitu. Ya, biasanya soal izin, soal kebutuhan finansial itu ngomongnya ke ayah itu Pak. Betul. Tapi dan kalau dia tahu bahwa ayahnya akan kurang menyetujui, dia lewat ibunya. Supaya ibunya yang bilang sama ayahnya. Betul. Itu pandai-pandainya. Nah, bagaimana Bapak mengenai ini? Ada perasaan takut di dalam diri remaja itu akan masa depan atau apa saja yang dia takuti, itu sebenarnya perkembangannya bagaimana? Remaja putra mulai memiliki ketakutan karena dia mulai merasa bahwa ada hal-hal tentang dirinya yang tidak dia mengerti. Tidak semua tentang dirinya dia pahami. Jadi sangat umum sekali pada masa remaja ini, anak-anak remaja putra mengalami kebingungan-kebingungan. Yang dia sebetulnya ingin sekali dapatkan jawabannya dari orang dewasa, tapi takut. Takut nanti dicela, takut nanti dikatai apa atau apa. Jadi akhirnya mereka membicarakannya di kalangan teman-teman. Nah, ketakutan apa misalnya yang mereka biasanya alami? Ketakutan misalnya apakah mereka itu nanti bisa menghidupi keluarganya. Nah, hal-hal ini mulai muncul di benak para remaja pria. Meskipun sebelumnya itu tidak pernah dipikirkan, nah pada masa remaja tiba-tiba pikiran ini bisa muncul. Atau mulai membicarakan tentang nanti engkau mau jadi apa? Apa cita-citamu? Nah, tiba-tiba anak-anak remaja ini dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada masa depan. Pada masa kanak-kanak, anak-anak itu cenderung belum mengerti konsep masa depan atau masa yang akan datang. Anak-anak kecil mulai bisa melihat adanya masa sekarang dan masa lalu. Meskipun juga masa lalu itu kurang begitu segar dalam ingatannya. Tapi pada masa remaja, anak-anak ini mulai mengembangkan kemampuan untuk melihat yang namanya masa depan. Nah, waktu melihat masa depan dan mulai membicarakan tentang mau jadi apa dan sebagainya, si anak yang belum mengerti mau jadi apa, nah biasanya mulai mengembangkan kecemasan-kecemasan. Nanti saya jadi apa ya? Saya bisanya apa ya? Kemampuan saya di mana ya? Nah, hal-hal itu adalah bagian-bagian hidup para remaja.
Selain itu mereka juga kadang-kala merasa aneh dengan dirinya karena emosi mereka yang turun naik, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya mereka bisa ingin menyendiri, nggak mau bertemu dengan teman-teman. Ada kalanya mereka butuh sekali berbicara dengan teman-teman. Nah, mereka mulai bisa mengintrospeksi ya, melihat diri mereka dengan lebih jelas. Sebetulnya kemampuan melihat diri itu sudah mulai berkembang sekitar usia 9 tahun. Tapi memasuki usia remaja, mereka lebih mampu melihat diri. Dan waktu melihat diri mereka mulai bingung. Kok saya seperti ini? Kok nggak konsisten? Dulu begini, kok sekarang begini? Nah, semua itu adalah bagian perkembangan dan gejolak remaja. Nah, apa ketakutan yang sama juga menimpa atau dialami oleh remaja putri itu, Bu Adi? Itu tadi waktu saya dengar Pak Paul bicara, saya juga jadi berpikir apakah ketakutannya itu sama. Kalau kita lihat range dari atau jarak dari usia remaja ini 11 sampai 20 tahun, saya pikir kalau bisa dibagi, mungkin remaja yang usia lanjut yang mulai berpikir ke sana. Jadi pada akhir-akhir daripada masa remajanya itu, maka remaja putri pun mulai berpikir. Namun saya pikir bobotnya, karena kembali soal budaya tadi, pria saya pikir tekanannya lebih besar dari perempuan. Karena biar bagaimanapun ya, karena ini bukan saya tidak menghargai soal persamaan derajat perempuan dan laki-laki, tapi tuntutan daripada masyarakat bahwa laki yang harus bekerja, laki yang harus, sepertinya kalau laki harus, kalau perempuan tidak juga tidak apa-apa. Nah, jadi saya pikir mungkin tekanannya itu lebih berat kepada laki-laki. Jadi si perempuan itu jadi bebas. Biasa kan kalau pertandingan kalau tidak ada beban mental. Iya. Jadi saya rasa memang itu Pak Paul ya. Jadi kita semasa remaja pun sudah tahu bahwa bakal dituntut seperti itu ini. Betul. Tuntutan yang lebih berat itu daripada remaja putri. Nah, memang akan ada banyak hal yang masih harus kita bicarakan tentang perkembangan remaja ini, Pak Paul. Jadi kami sangat berharap untuk sesi yang akan datang, Pak Paul dan juga Ibu Ati akan bersama-sama dengan kami untuk melanjutkan perbincangan ini. Namun sebelum kita menyudahi sementara pembicaraan ini, mungkin Pak Paul akan sampaikan sesuatu dari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 119 ayat 41 dan 42. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Anak-anak remaja penting sekali mempunyai konsep diri yang benar, dan konsep benar itu berasal dari pengenalan yang benar akan siapa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mendatangkan kita atau mendatangi kita dengan kebaikannya. Tuhan yang mengasihi kita dan yang menciptakan kita. Jadi konsep diri itu jangan sampai berkisar dari firman Tuhan. Sehingga dikatakan, aku bisa memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Pada masa remaja saya kira banyak celaan-celaan terhadap diri sendiri. Nah, dia harus percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Ya, terima kasih. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga dengan Ibu Pendeta Dr. Rahmiati Tanujaya dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perkembangan remaja, baik remaja putra maupun remaja putri. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang.